Banyak pemain bintang di film ini seperti Aaron Taylor Johnson, Brad Pitt, Michael Shannon, hingga Sandra Bullock. Apakah mempengaruhi banget ke filmnya? Kita beralih dulu ke sinopsisnya. So, nih film tuh nyeritain pembunuh bayaran yang mana karakter utamanya dibintangi oleh Brad Pitt. Nah, dia nih ketemu dengan pembunuh bayaran lain di sebuah kereta cepat di Jepang. Jadi kalian bisa ngebayangin lah gimana susahnya buat berkelahi dan tembak-tembakan di sebuah kereta. Kalau nggak bisa bayangin ya tonton aja lah filmnya. Dan tadi gua nyinggung tentang Brad Pitt kan. Oke, kalau menurut gua secara acting jelas sangat mempengaruhi ya. Dan ini yang ngebuat Bullet Train jadi tontonan yang cukup ya lumayan bisa dinikmatin lah. Dari sutradara Deadpool 2, Atomic Blonde, John Wick, jelas nih sutradara udah paham betul gimana cara ngebuat film action ya, harusnya. Dan menurut gua dari action nih udah lumayan banget dan keren juga untuk segi koreografi pertempurannya meskipun masih di bawah John Wick, Atomic Blonde, bahkan Deadpool 2. Hal yang bikin gua wah banget dengan filmnya tuh di bagian ending ya, di situ gila sih, nggak ngebayangin banget nih film berhasil ngebuat endingnya pecah, beneran sadis dan nggak nanggung gitu. Wajar aja karena nih film dapat rating 17+, jadi lumayan banyak darah di mana-mana. Pedang, terus tembak-tembakan juga. Kalau untuk action nih film aspek thrillernya dapat ya. Thriller bukan dari penceritaannya tapi dari segi actionnya dengan darah-darah tadi, kepala pecah dan segala macam. Dan di bagian ending gue sukain karena visual efek yang dipakai itu beneran mulus dan kayak nyata bener gitu. Dan bagi yang suka dengan adegan bunuh-bunuhan, action yang mirip dengan John Wick, mungkin di film bisa jadi pilihan, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Gue suka banget nih film tuh nyeritain dari semua karakternya, nggak cuma karakter utama, tapi karakter pendukungnya itu dikasih jatah latar belakang yang pas menurut gue. Dan ini yang membedakan Bullet Train dari film action kebanyakan, karena dengan mereka ngasih latar belakang dari setiap karakter itu ngebikin seneng dengan karakternya dan karakter itu jadi lebih jelas gitu. Bahkan nggak cuma manusia doang pak, hewan pun dikasih tahu juga latar belakangnya. Ini hewan jenis apa dan bahayanya gimana, itu bakalan dikasih tahu di film ini. Selain itu meskipun ada nama besar Brad Pitt di film ini, pemain yang lain itu nggak ketutupan tapi tetap dikasih porsi yang sama dengan Brad Pitt. Bahkan menurut gua sendiri ini film man of the match-nya adalah Aaron Taylor Johnson yang jadi Tangerine. Baik dari segi karakter maupun kualitas acting nih orang luar biasa pak. Meskipun agak memusingkan di bagian penceritaan dengan bolak-balik dan flashbacknya, tapi ini film menurut gua cukup bikin gua puas ya dengan endingnya yang kayak gitu. Karena awalnya gua kira nih film bakalan ada plot hole karena beberapa di scene-nya ada cerita yang miss. Ternyata dikejutkan di akhir dong. Satu lagi yang gua hampir lupa, nih film walaupun action dan thriller tapi masih ada komedinya kok, dan nggak seserius di film action yang pernah disutradari oleh David Leitch. Banyak omong kosong juga kayak di Deadpool, tapi ini film tetap seru kok karena jokesnya juga ya lumayan lah. Ya ini film tipikal film Deadpool banget sih kalau menurut gua. Kayak kalian perlu film action dan komedi ya ini jawabannya. Ini film cukup menyenangkan. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.